Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa bisyahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, ini kita baru mulai ya. Tapi teman-teman dengar suara saya tidak? Dengar. Oke, ya, saya nge-freeze di sini ya. Ya, pertemuan kita pada yang ketujuh ini atau terakhir sebelum UTS ini mengenai implementasi takwa ya dan budi pekerti. Nah, sebenarnya ini adalah materi kelanjutan ya dari materi yang sebelumnya itu Islam iman ya. Allah Subhanahu wa taala, padahal memang kita kenyataannya selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita segala tindak laku kita, perilaku kita selalu berhati-hati gitu ya. Selalu menjaga, selalu berhati-hati, selalu kita merenungkan apa yang telah kita lakukan ya. Nah, itu namanya ihsan ya. Nah, ihsan ini ya, sebagaimana tadi saya katakan, karena memang hadisnya ya itu satu rangkai teman-teman ya. Hadisnya itu satu rangkai. Sebelumnya saya juga pernah menjelaskan ya. Sebelumnya saya juga sudah pernah menjelaskan yaitu mengenai hadis Jibril ya. Yaitu hadis yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, yaitu ketika beliau mendatangi Rasulullah SAW ya, yaitu ketika Rasulullah bersama para sahabat, seorang laki-laki ya yang sangat tampan ya, rapih ya, dengan rambut yang hitam mengkilat ya, menandakan bahwa bukanlah orang bukan dari orang yang sedang dalam perjalanan jauh ya. Nah, kalau kita lihat ya, jangan kita samakan ya antara dahulu kala dan sekarang. Kalau sekarang mungkin orang yang dalam perjalanan jauh dengan yang dekat itu bisa jadi tidak ada bedanya. Kenapa? Karena sudah ada teknologi kendaraan ya, sudah ada kendaraan yang sangat canggih seperti pesawat terbang, ya, kereta dan lain-lainnya ya, yang bisa menyebabkan dia itu tidak berantakan dandanannya ya. Nah, tapi ini tampilannya malaikat Jibril alaihissalam ini dia sangat rapi, menandakan dia tidak dalam perjalanan jauh ya. Dan menanyakan mengenai Islam ya, Rasul pun menjawab ya, iman ya, dan juga Rasul pun menjawab, dan yang terakhir itu adalah ihsan. Nah, sebenarnya ada lagi ya, yaitu mengenai hari kiamat ya. Itu sebenarnya empat pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam ya. Islam, iman, ya, ihsan, dan sebagai kapan terjadinya kiamat. Nah, tapi yang ingin dibahas pada pertemuan kali ini adalah ihsan ya, atau implementasi takwa ya. Ini sangat erat kaitannya dengan ihsan ya. Nah, takwa itu sendiri adalah sebagaimana yang diutarakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Beliau pernah ditanya mengenai apa itu takwa ya. Beliau pernah ditanya apa itu takwa. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu menjawab ya, takwa itu adalah engkau berjalan ya, engkau seperti seorang yang berjalan di dalam sebuah goa ya, atau lorong yang gelap ya. Engkau seperti seorang yang berjalan di dalam sebuah lorong yang gelap ya. Lalu di dalam lorong itu banyak sekali paku ya, duri ya, yang haral melintang ya. Maka engkau akan berhati-hati dalam berjalannya ya. Nah, kita bisa bayangkan teman-teman ya, analoginya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu luar biasa ya. Kita jangankan ada paku atau ada duri ya, di dalam sebuah jalan yang gelap ya. Di jalan yang terang sekalipun ya, mungkin kita akan berhati-hati ya. Nah, apalagi teman-teman yang suka bawa kendaraan ya, baik roda 4 maupun roda 2 ya. Ketika sebuah jalan itu ada duri atau ada paku di tengah jalan, pasti kita akan menghindar kan. Pasti kita akan berhati-hati ya. Kita akan berhati-hati, kita akan berusaha untuk tidak mengenai paku tersebut gitu ya, atau duri tersebut yang menyebabkan
kendaraan kita menjadi rusak, atau kalau kita jalan kaki mungkin kaki kita akan terluka gitu ya. Nah, ini seperti seorang yang berjalan di dalam lorong yang gelap ya, memang di lorongnya gelap, ada duri lagi. Nah, ini kan istilahnya sangat hati-hati sekali ya teman-teman ya. Sangat hati-hati sekali ya. Nah, inilah ya golongan para sahabat Nabi yang mana mereka itu adalah golongan yang sebaik-baiknya umat ya. Sebagaimana Pak, di dalam maaf sebuah Pak. ya. Teman-teman banyak yang belum di ACC Pak Oh, udah katanya. ini. Udah baru aja. Oh iya. Ya. Oh iya Pak, makasih. Ya. Ya. Jadi itulah ya, sebagaimana Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa sebaik-baik umat adalah pada zamanku ya. Lalu setelahku ya, itu pada zaman para sahabat ya. Lalu zaman para tabiin ya, lalu zaman para tabiut tabiin ya. Nah, para sahabat itu adalah zaman yang dimana orang-orang yang bertemu langsung pada Rasulullah SAW dan belajar pada Rasulullah SAW dan beriman pada Rasulullah SAW ya. Nah, ada ya golongan yang bukan golongan orang ya, seorang yang sebenarnya dia itu seangkatan para sahabat tapi dia masuk golongan tabiin. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak siapa? Ada yang tahu? Ini kalau tahu nih ya, saya jamin ya, walaupun nama saya bukan Jamin, saya jamin ya teman-teman ya, kalau tahu nih nilai UTS 100 ya. Ada yang tahu nggak? Wah, ini kayaknya tidur apa gimana ini? Hadir nggak nih? Hadir, Pak. Oke. Hadir Pak. Nggak tahu ya? Nah, orang tersebut adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Beliau ini sebenarnya dari segi apa ya, angkatan ya, atau mungkin golongan ya. Dia sebenarnya dia tuh seangkatan para sahabat Nabi ya. Nah, akan tetapi beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ya, karena letak tempat tinggal beliau sangat jauh. Kalau saya di Yaman ya. Uwais Al-Qarni itu tinggalnya di Yaman. Nah, Uwais Al-Qarni ini dia sangat sayang sekali kepada ibunya ya. Dia sangat sayang sekali kepada ibunya ya. Bahkan ada yang mengatakan ya, mohon maaf ya, ibunya itu lumpuh ya. Dia mengatakan ibunya itu lumpuh dan dia merawat ibunya ya. Beliau yang bahkan ya, mohon maaf ya, ketika ibunya itu buang air besar, itu ditadah sama dia ya. Kenapa? Karena ibunya itu tidak bisa bergerak, kalau sakit ya. Ditadah oleh beliau ya. Nah, karena itulah ya, Uwais Al-Qarni ini dikatakan ya dalam sebuah hadis, para sahabat ya apabila bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah berdoalah mintalah doa kepadanya ya. Ada doanya itu makbul ya. Nah, artinya doanya itu makbul. Nah, memang suatu ketika Uwais Al-Qarni itu ingin sekali ya bertemu Rasulullah SAW. Kalau nggak salah sedang peristiwa perang Yarmuk ya. Iya. Kalau tidak salah itu ketika perang Yarmuk ya. Nah, Uwais Al-Qarni itu jalan ya dari Yaman sampai ke Mekah, ke Madinah ya. Uwais Al-Qarni itu jalan dari Yaman sampai ke Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah ya, SAW ya. Nah, dia izin pada ibunya ya. Dia izin pada ibunya, wah ibu, saya ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ibunya pun mengizinkan, tapi wahai anakku jangan lama-lama di sana ya. Karena ibu tidak ada yang merawat ya. Ibu tidak ada yang merawat. Nah, akhirnya Uwais Al-Qarni pun jalan ya. Bayangkan teman-teman ya, jangan apa ya, memang terkadang kita tuh harus sering-sering main logika ya. Logika maksudnya zaman ketika itu belum ada kendaraan seperti kereta ya, mobil. Ini jangan kereta, mobil ya. Lalu apalagi pesawat terbang. Nah, itu belum ada ya.
itu belum ada. Yang ada apa? Onta, gajah, itu kuda ya. itu pun juga sebenarnya gajah ya, kuda, unta itu adalah milik orang-orang yang berduit lah istilahnya. Kalau sekarang mungkin ya orang-orang yang menengah. Nah, Uwais Al-Qarni ini dia dalam kategori dia ekonominya agak sulit memang ya. Ya, jadi untuk membeli unta ya, untuk membeli kalau saya dia unta ya, dia sempat punya unta juga, tapi untanya itu kalau tidak salah mati di tengah jalan ya ketika ingin bertemu Rasulullah ya, karena jaraknya itu jauh ya teman-teman ya. Jaraknya itu jauh. Yaman dengan Madinah itu jaraknya jauh ya. Untanya itu sampai mati atau gimana ya dengan jalan. Akhirnya dia jalan kaki ya. Bayangkan ya, jalan kaki ya dari Yaman sampai ke Madinah itu jalan kaki. Tapi begitu sampai di sana, dia tidak mendapati Rasulullah dan beliau hanya mendapati Aisyah ya. Rasulullah itu hanya bertemu dengan Aisyah dan menanyakan ya, apakah ada nabi? Apakah Rasulullah ada? Bahasa kita mungkin seperti itu ya. Maka Aisyah pun menjawab, wah sayang sekali Rasulullah SAW Nabi sedang tidak ada di rumah. Rasulullah sedang perang Yarmuk ketika itu. Nah akhirnya Al-Qarni pun dengan sangat menyesal ya, dia kembali lagi ke Yaman ya, karena dia tidak bisa meninggalkan ibunya terlalu lama. Ya. Nah, begitu dia sudah balik ya, beberapa hari kemudian ya, Rasulullah pun tiba dan menanyakan pada Aisyah, apakah ada seseorang yang datang ke sini? Iya, mencarimu. Nah, Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat ya, tidak salah ya, dan menyampaikan barang siapa yang menemui orang ini ya nanti ya, mintalah doa kepadanya. Karena doanya itu terkabul ya. Doanya itu makbul. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Ya, karena itu ya, mengimplementasikan takwa dan budi pekerti, mengimplementasikan perilaku yang baik. Ya. Nah, jadi ya teman-teman, Islam ya, itu bukan hanya bicara hal-hal yang berat ya, seperti jihad ya, atau mungkin tapi mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana harus kita mulai ya. Seperti berbuat baik pada orang tua ya. Dan bahkan ini Uwais Al-Qarni ini beliau ini ya doanya itu terkabul karena sangat berbakti kepada ibunya. Dan bahkan ada ceritanya lagi ya, ibunya itu minta pergi haji ya, naik haji. Nah, ibunya minta pada Uwais Al-Qarni, wahai anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ya. Nah, ini naik haji ya sangat sulit bagi ibunya. Kenapa? Karena tadi ibunya tuh sangat lumpuh ya. Ibunya Uwais Al-Qarni ini lumpuh. Ya. Ibunya Uwais Al-Qarni ini lumpuh. Nah, akhirnya jalan yang harus ditempuh yaitu gimana? Harus digendong teman-teman ya. Harus digendong ibunya itu. Nah, jadi ibunya ini harus digendong dari Yaman sampai Madinah ya. Bayangkan teman-teman ya. Uwais Al-Qarni ini dia harus menggendong ibunya dari Yaman sampai Madinah. Nah, dia pun juga sebenarnya tidak kuat juga kalau misalkan langsung menggendong ibunya itu ya. Akhirnya beliau membeli seekor domba kecil, anak domba ya. Beliau membeli seekor anak domba ya, dan beliau pun menggendong domba itu ya. Orang-orang yang melihatnya ya heran ya. Bahkan ada yang mengira bahwa Uwais sudah gila ya. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini dia tiap hari menggendong anak domba itu naik turun bukit ya. Naik turun bukit yang berkali-kali ya.
Sampai domba itu besar, itu tetap digendong ya. Akhirnya Uwais Qarni pun akhirnya menjadi kuat ya, karena udah terbiasa. Nah, begitu masuk musim haji ya, nah zaman dulu ya, haji itu tidak seperti sekarang ya. Tidak seperti sekarang ya. Nah, dulu itu haji itu selama kita mampu ya, memiliki bekal yang cukup ya, itu kita bisa ya, bisa kita menunaikan haji. Nah, Uwais Al-Qarni ketika musim haji pun akhirnya beliau pergi dengan ibunya dengan cara menggendong ibunya ya dari dari Yaman sampai Madinah. Nah, begitu Uwais Qarni menggendong ibunya ya, barulah orang-orang sekitar Uwais Qarni itu paham ya. Oh, ternyata kemarin ya Uwais Qarni itu sedang latihan ya. Sedang latihan untuk menggendong ibunya dari Yaman sampai Madinah ya. Bayangkan teman-teman, teman-teman kalau jalan dari Yaman sampai Madinah itu pun nggak akan sanggup. Ini gendong orang lagi kan, ya, ya. Ini pun menggendong ibunya lagi kan, nah, ini luar biasa sekali kan. Oleh karena itu, nah Rasulullah itu mengatakan kalau para sahabat ya, kalau kalian itu para sahabat maksudnya ya, kalau lebih ya teksnya seperti itulah ya bahasa kita ya. Kalau bertemu dengan orang ini ya, Uwais Al-Qarni ini, mintalah doa kepadanya ya. Kenapa? Karena berbaktinya beliau kepada orang tua itu tidak ada yang bisa mengalahkan ya. Nah, ketika sudah sampai di Mekah ya, di depan Ka'bah, Uwais Al-Qarni ini memiliki penyakit kulit ya teman-teman ya. Uwais Al-Qarni ini memiliki penyakit kulit. Seluruh tubuhnya itu kalau dibilang apa ya, mungkin ya Uwais Al-Qarni itu seperti penyakit panu mungkin ya, seperti apa sih sopak apa ya? Belang-belang ya, penyakit itu belang-belang, kulit itu belang ya. Ada putih-putih gitu ya. Nah, kulit itu belang-belang seperti itu ya. Nah, begitu apa namanya sampai di Mekah, di Mekah di depan Ka'bah, beliau pun berdoa ya. Beliau pun berdoa agar Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni ibunya, apa berdoa untuk ibunya ya. Di depan Ka'bah beliau pun selalu berdoa untuk ibunya. Sampai-sampai ibunya bingung, "Kenapa engkau tidak mendoakan untuk dirimu juga?" Kan. "Tidak, Ibu." Ya. Uwais Al-Qarni ini ingin sekali ibunya saja yang didoakan gitu kan. Nah, akhirnya begitu apa namanya tulusnya Uwais Al-Qarni ini berdoa di depan Ka'bah, qadarullah ya. Seluruh penyakit kulit Uwais Al-Qarni itu sembuh ya. Kecuali yang ada hanya pada telapak tangan beliau ya. Putihnya tuh ada di telapak tangan beliau ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW pun memberikan ciri khasnya kepada Uwais Al-Qarni ini, kepada para sahabatnya. Apabila kalian bertemu orang ini ya, yaitu orang yang memiliki ciri-ciri adanya tanda di tangannya. Ya. Ada tanda di tangannya. Maka mintalah doa kepadanya. Nah, akhirnya sepeninggal Rasulullah SAW wafat, ya, Uwais Al-Qarni belum berjumpa dengan Rasulullah. Nah, oleh karena itulah Uwais Al-Qarni ini dia nanti masuknya golongan tabi'in. Ya. Nah, beliau akan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau akan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, Uwais Al-Qarni ya ketika itu sedang pergi haji juga ya, sedang pergi haji juga. Nah, Rasulullah pun juga sudah menitipkan pesan, ada orang yang akan menunaikan haji ya dari Yaman ya, maka lihatlah telapak tangan mereka gitu ya. Nah, apabila engkau menemukan orang ini ya, dengan telapak tangan ada bertanda di telapak tangan, maka mintalah doa kepadanya ya. Mintalah doa kepadanya. Nah, akhirnya Uwais Al-Qarni ketika itu sedang ingin haji ya ke Mekah. Ketika itu Umar bin Khattab pun memeriksa satu persatu telapak tangan orang yang hendak berhaji. Akhirnya ketemulah ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Uwais Al-Qarni. Dan beliau pun Umar bin Khattab pun mengatakan bahwa Rasulullah SAW berpesan kepadaku ya apabila bertemu denganmu mintalah doa kepada
darimu gitu ya. Karena doamu itu makbul atau terkabul. Maka Uwais Al-Qarni pun menangis ya. Karena beliau merasa sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ternyata dimuliakannya oleh Rasulullah itu tidak lain dan tidak bukan ada satu amalan ya, amalan yang sederhana ya, tapi berdampak luar biasa ya teman-teman. Amalan yang sangat sederhana ya, tapi dampaknya luar biasa, yaitu berbakti kepada ibunya atau kedua orang tua, pada orang tuanya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, inilah salah satu implementasi takwa. Ya. Dan juga banyak sekali contoh-contoh teman-teman ya, yang mana para sahabat Rasulullah itu beliau tidak terjebak ya, mereka tidak terjebak pada suatu amalan yang terlihatnya besar ya, tapi mereka ini tidak meninggalkan amalan-amalan yang sifatnya itu amalan dasar ya. Amalan dasar itu apa? Sholat ya. Mungkin kalau yang wanitanya menutup aurat ya, itu amalan dasar tuh ya. Wajib ya menutup aurat untuk yang wanitanya ya. Karena ayat Al-Qur'annya jelas ya, ayat Al-Qur'annya jelas dan bagaimana responsif ya. Ada yang ketawa? Siapa tuh? Ya, karena Afridenta mungkin di mute ya. Nah, karena ayat Al-Qur'annya jelas ya. Ayat Al-Qur'annya jelas yaitu untuk menutup aurat, yaitu surat An-Nur ya. Dan bagaimana responsif ya. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh budi pekerti juga ya. Adab ya. Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, adab kita terhadap Nabi Muhammad SAW, adab kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, adabnya itu adalah meresponsif, sami'na wa ta'na ya. Para sahabiyah ketika mendengar ayat Al-Qur'an untuk menutup aurat ya, mereka tidak ada yang beralasan macam-macam ya. Alasannya apa? Ya Rasulullah, ya. Nggak ada nih ya, nggak ada alasan kayak gini ya. Apa nih, misalkan apa nih ya? Zoya belum buka ya Rasulullah. Ya. Robani belum buka ya Rasulullah. Ya. Apa lagi ya? Produk-produk butik-butik itu kan belum ada kan? Nggak ada yang alasannya seperti itu teman-teman ya. Begitu ada ayat Al-Quran yang memerintahkan mereka untuk menutup aurat, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Apapun yang ada di hadapan mereka, ya, taplak, hordeng, mereka tarik, ya, mereka jadikan hijab, mereka jadikan kerudung, ya. Bahkan ada riwayat yang agak lucu juga ya. Itu ada salah seorang sahabiah itu, ya, ternyata di kerudungnya itu ada nasi, ada makanan. Itu ternyata dia ketika dengar ayat menutup aurat, itu narik taplak, ya. Narik taplak, ternyata ada makanan tumpah harus dipakai. Itu luar biasanya. Suratul istijabahnya responsifnya luar biasa. Karena itulah ya, mereka itu dikatakan sebagai sebaik-baik golongan umat yang terbaik ya, umat yang terbaik, golongan awalun. Nah, sehingga mereka tuh dimuliakan teman-teman ya. Mereka pun dimuliakan. Nah, teman-teman ya, pelajaran budi pekerti ini adalah pelajaran yang mana cerminan ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncullah yang namanya budi pekerti ini teman-teman. Takwa ini akan dapat diimplementasikan ya. Nah, akan dapat diimplementasikan teman-teman ya. Nah, oleh karena itulah teman-teman ya, sebelum kita jauh melangkah ya, maka lagi-lagi kita harus melihat ya, apakah kita sudah melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang menciderai keimanan kita. Kenapa? Karena ini dampaknya jauh ya teman-teman ya.
Kenapa zaman sekarang kok ada yang istilahnya itu STMJ, teman-teman ya. Tahu STMJ? Sholat terus maksiat jalan ya. STMJ. Kenapa? Karena sholat ya, tapi kadang-kadang melakukan perbuatan musyrik juga ya. Sholat tapi suka ngeliat horoskop bintang ya. Terus percaya lagi kan bintangnya apa nih, misalkan Leo gitu ya. Ini saya salah aja ya. Bintangnya Leo, rezekinya lagi seret nih. Oh iya ya, pantesan nih kok kayaknya saya lagi nggak punya uang nih. Nah kan, musyrik tuh ya. Apalagi jodohnya lagi jauh. Oh pantesan kemarin si A kok tahu-tahu responnya kayak gitu sama gue. Ya. Nah, sholat tapi percaya sama horoskop bintang. Sholat tapi kadang-kadang suka ketik rek spasi nama ke 899999 ya. Ya. Itu musyrik ya, hati-hati ya. Lalu siapa lagi? Aduh, telepon dokter suara ah. Kira-kira suara saya sekarang nasibnya kayak gimana ya? Nah, itu musyrik, teman-teman ya. Hasil itu Allah yang menentukan ya. Kita sebagai umat Islam ini ya, hasil itu Allah Subhanahu wa taala menentukan. Kita ini hanya menjalankan prosesnya ya. Dan prosesnya itulah ada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada cara-cara ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, yang harus kita jalankan. Nah, agar kita itu menjadi seorang hamba yang berbudi pekerti ya, agar kita itu menjadi hamba yang memiliki adab ya. Ini loh caranya ya. Ini loh jalannya ya. Kalau keluar jalan ini kamu nggak punya adab. Nah, jadi budi pekerti, adab atau implementasi takwa ini udah jelas jalannya, teman-teman ya. Jalannya ini udah jelas ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan punya standar masing-masing, tidak ya. Nah, inilah bahayanya ya ketika kita sering nonton TV ya, yang mana ada sebuah acara, terus di akhir acara tersebut si presenter mengatakan, ya untuk hasilnya kami serahkan menurut pemirsa di rumah masing-masing. Ya. Nah, pemirsa di rumah itu punya standar yang beda-beda. Nggak bisa seperti itu. Ya. Bukan diserahkan pada pemirsa, tapi diserahkan pada Allah dan Rasulnya. Ya. Ya. Jadi jelas ya. Ini loh tolok ukurnya ya. Ini loh ininya, standarnya tuh ini loh. Kalau nggak kayak gini nggak benar gitu kan. Nah, itu kita perlu yang seperti itu, teman-teman ya. Karena kita manusia ini memiliki standar hidup yang berbeda-beda ya. Ya setidaknya kita saling mendekati lah ya. Kita saling mendekati. Walaupun nggak ada yang sampai apa namanya bisa 100% nggak ada ya. Bahkan di zaman sahabat pun ya antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masih lebih tinggi Abu Bakar As-Siddiq ya. Walaupun dalam satu zaman ya. Nah, ketika itu apa? Ketika Rasulullah SAW ingin melakukan apa ya? Kalau dibilang mungkin lelang amal ya. Nih ada yang mau beramal nggak? Bahasa kita mungkin seperti itu, teman-teman ya. Nah, Abu Bakar beramal Umar ya, Umar. Nah, Umar pada saat itu yakin nih, pasti nggak ada yang bisa ngalahin kan. Ya Rasulullah, saya sedekahkan separuh harta saya. Bayangkan teman-teman ya, 50% disedekahkan. Tiba-tiba saja ya, datanglah Abu Bakar. Ya Rasulullah, seluruh harta saya sedekahkan. Oh, kaget langsung Umar bin Khattab kan. Waduh, kalah saya gitu. Nah, itu saja dalam satu zaman ya teman-teman ya. Itu masih ada perbedaan, ya masih ada perbedaan. Tapi ya nggak jauh-jauh ya perbedaannya, 50% ya. Nah, ketika Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Yaitu Allah dan Rasulnya. Ya. Nah itu apa namanya salah satu apa ya? Ya fastabiqul khairat ya. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentu saja dalam satu zaman ya. Ya apalagi ya, bukan berarti kita nggak bisa, tapi ya mungkin tantangan kita tuh lebih berat ya. Karena di tengah kondisi masyarakat yang sangat hedonis pada saat ini, masyarakat yang sangat konsumtif ya, apalagi sekarang tuh luar biasa ya, kemajuan teknologi yang menyebabkan juga konsumerisme juga ya.
ya dengan adanya perkembangan gadget, handphone dan lain-lainnya itu ya, itu membuat kita juga menjadi konsumtif dan jadi konsumerisme tinggi ya. Ya mungkin kalau dulu ketika zaman saya ketika masih kecil tuh yang namanya megang handphone tuh nggak ada. Tapi sekarang anak kecil tuh udah megang handphone ya. Bahkan teman-teman ya mohon maaf mungkin ada nih ya, tapi jangan sampai ya. Temennya ganti handphone, dia yang meriang ya. Aduh, dia ganti handphone. Aduh, panas dingin ya. Aduh, saya kapan punya handphone kayak gitu? Nah, itu ya tantangannya tuh ya. Di saat sekarang ini ya, harus banyak-banyak bersabar ya. Harus banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Kalau tinggal di dunia itu, kalau kata guru saya itu, kalau tinggal di dunia itu jangan lihat ke atas, silau ya. Ya. Nah, dalam tinggal di dunia ini jangan lihat ke atas teman-teman ya, tapi lihatlah ke bawah. Kalau lihat ke atas itu silau. Jadi lihatlah ke bawah ya. Terus ya, saya lagi ini juga nih ya, lagi Zoom juga. Oke ya. Jadi teman-teman ya, kalau masalah akhirat ya, barulah kita harus lihatnya ke atas. Kalau masalah akhirat itu baru kita lihatnya ke atas ya. Karena ketika kita beramal ya, itu masih masih banyak yang apa ya? Banyak yang kurangnya dari kita ya. Banyak yang kurangnya dari kita. Ya. Ya. Kita itu tinggal di dunia ini, kalau kita berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan dunia ya, maka nggak akan pernah ada habisnya teman-teman ya. Yang ada adalah sifat tamak ya. Dan ini kan sangat jauh dari sifat budi pekerti itu ya. Kita akan menjadi seorang yang rakus, tamak dan itu akan sangat berdampak negatif pada diri kita ya. Jadi ya kita harus tawadu ya. Kita harus tawadu, kita harus jangan sampai dunia ini menguasai kita. Karena kalau kita ini dikuasai oleh dunia, kita tidak akan bisa mencium bau surga, teman-teman. Ada sebuah hadis ya yang menyatakan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu ya, ini hadisnya tentang menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hari akhir zaman nanti, di hari akhir itu di hari kiamat nanti ya, orang itu tidak akan bisa mencium bau surga. Ya. Jangankan masuk surga, mencium baunya pun tidak. Nah ini kan kita tidak ingin seperti itu ya. Kita ingin seperti itu. Ya, oleh karena itu ya teman-teman yang kita harus kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar ya kita bisa mengimplementasikan takwa ini dan juga berbudi pekerti yang luhur. Ya, ya mungkin seperti itu teman-teman. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau memang tidak ya, untuk materi ini saya akan kirimkan ya materi